Oke, udah saya record ya. Jadi untuk nomor 1 dari kota dari kota A menuju kota C, itu Jimin harus melewati kota B, ya. Dari kota A ke kota B ada 4 jalur, dari kota B ke kota C itu ada 3 jalur. Maka banyaknya jalur yang mungkin dilewati sama si Jimin, tapi ini ditempuh oleh si Budi. Mind blowing, ya itu lupa saya ganti si Budi jadi si Jimin. Nah, itu berarti dari kota A ke kota C adalah 4 dikali 3. Semua kemungkinannya dihitung. Oke, itu untuk soal nomor 2 ada pertanyaan. Banyaknya bilangan yang terdiri atas 3 angka berlainan yang dapat dibentuk oleh, ya berarti ada angka 2, 4, 5, 6, 7, lalu 9. Ditanya itu, ya ada 3 angka, berarti kalau kita tulis ya logikanya berarti ada 3 tempat yang harus diisi, ya kan? Ada 3 tempat yang harus diisi dan yang ditanya itulah banyaknya kemungkinan. Oh, ada yang masuk, bentar. Nah, berarti penyelesaiannya gimana ini? Berarti ya, karena ada 3 tempat yang harus diisi, banyaknya kemungkinan 3 angka berlainan. Pokoknya dia harus berlainan syaratnya. Berarti ya, untuk kemungkinan pertama nih, tempat yang di pertama ada berapa kemungkinan? Kita bisa meletakkan 2. Ya benar 6 ya. Kita bisa meletakkan 2 atau 4 atau 5 atau 6 atau 7 atau 9 ya. Berarti ada 6. Karena satu tempat ini udah dipakai ya, udah pasti ada 1 angka, berarti sisanya itu bisa ditaruh di tempat kedua. Berarti sisanya ada 5. Nih 2 tempat udah diisi sama 2 angka. Berarti kemungkinan terakhir angkanya itu ada berapa banyak kemungkinan? Tinggal 4 angka ya. Berarti ya udah sama tadi kayak soal nomor 1, diselesaikannya dengan cara dikalikan mereka. 6 kali 5 kali 4, 120. Nah, kan kita belajarnya permutasi, kombinasi. Kira-kira soal ini permutasikah atau kombinasikah? Soal nomor 2. Ada yang tahu nggak? Soal nomor 2 ini permutasikah atau kombinasikah? Kombinasi. Ayo. Soal nomor 2 ini kita melihat urutannya. Lihat urutan nggak? Atau tidak melihat urutan? Melihat urutan. Halo? Coba saya tanya ya. Aduh, balik lagi kita ke siapa nih sini? Saya lihat dulu. Yang jarang saya panggil deh. Coba Eli. Eli. Eli mana suaranya Eli? Ya Ibu. Ya, nomor 2 ini kira-kira permutasikah or kombinasikah? Yang mana Bu? Nomor 2. Nih, yang pada layar. Banyaknya bilangan Kombinasi. ya kan? Pokoknya 3 angka berlainan. Angkanya 2, 4, 5, 6, 7, 9. Kombinasi. Kombinasi kenapa? Kan berurutan kan? Oh, berurutan. Kebalik, yang berurutan itu justru permutasi. Kombinasi kita nggak butuh berurutan. Berarti tidak memperhatikan perurutan. Iya, berarti mungkin terbalik ya pengertiannya.
Kalau permutasi membutuhkan urutan, kombinasi tidak butuh urutan. Logikanya begini, ya. Misalkan kayak ini nih angkanya. Ini ya, kalau misalkan angka pertama 2, angka kedua itu 4, lalu 5, ya. Berarti 2, 4, 5. Apakah beda dengan 4, 2, 5? Beda enggak angkanya? Kalau kita susun seperti ini, boleh ya? Kita susun seperti ini ya. Mereka tidak sama angkanya. Ya kan? 245, 425 itu berbeda. Ya. Nah, kira-kira 245 sama 425 sama enggak? Ini berisik ya? Berisik enggak? Ini soalnya gedungnya lagi dibangun lagi nih. Suara saya kedengaran? Kedengaran, Bu. Kedengaran ya? Nah, sekarang 245, 425 itu angka yang sama atau yang berbeda nih? Beda. Beda ya? Nah, berarti urutan dilihat. Padahal angka-angkanya sama. Angka 2, angka 4, angka 5 ya kan? Nah, karena berbeda dia, berarti dia dia memerlukan urutan. Nah, karena dia memerlukan urutan, ya kan? Maka ini disebut dengan permutasi. Ya, yang membutuhkan urutan atau melihat urutan. Kalau kombinasi gimana? Pokoknya angkanya 245, 425 terserah. Pokoknya saya butuh 3 angka. Ya, 3 angka dari 6 angka itu pokoknya saya mau 3 angka. Mau 245 ke, 425 ke, 524 ke, terserah. Sedangkan pada soal seperti ini dia berbeda. Dia harus disusun, dibentuk, ya. Gitu bedanya ya. Nah, untuk permutasi kombinasi udah ada sedikit clue nggak? Rumus permutasi kita apa? Permutasi itu ya, yang dibutuhkan banyaknya bilangan. Yang dibutuhkan 3, banyaknya bilangan 6 tadi ya. Berarti sama dengan 6 faktorial per 6 kurang 3 faktorial. Sama dengan 6 kali 5 kali 4 kali 3 faktorial di bawah 3 faktorial. Sama ya hasilnya ya. 6 kali 5 kali 4, 6 kali 5 kali 4. Kalau cara pertama kita pakai logika, kalau cara kedua ini kita pakai rumus. Jadi enaknya nomor 3 ya, dibilang peternak akan membeli 3 ekor ayam, lalu dan 2 ekor kambing ya, berarti diketahui dia pengennya ya, kalau kita ambil ini sebagai K ya, dia pengennya 3 ayam, lalu dan aja ya, 2 kambing. Lalu yang tersedia ya, yang tersedia itu 6 ekor ayam dan 4 ekor kambing. 6 ayam dan 4 kambing. Yang ditanya adalah banyaknya kemungkinan ya. Banyaknya kemungkinan. Kemungkinan ayam-ayam sama kambing-kambing yang akan dibeli. Ya. Nah, sekarang logikanya dia ini permutasikah or kombinasikah? Ayo, nomor 3. Kombinasi. Coba Mahadi, nomor 3. Kalau kamu lihat itu kira-kira permutasi or kombinasi? Kombinasi. Kombinasi kenapa? Nggak butuh urutan. Nggak butuh urutan, benar. Dia nggak butuh urutan ayam 1, ayam 2, ayam 3, ya kan? Dia cuma butuhnya, pokoknya saya mau ayam 3, kambingnya 2, ya. Berarti kalau kombinasi rumusnya adalah, nah, karena dia ada 2 jenis, ya, kita pisah aja, ya. Pertama si ayam, lalu ini si kambing. Nah, untuk si ayam, rumusnya kombinasi. Si K dulu ya, KM. Rumus-rumusnya ini itu bisa kita aja buat simbolnya. Yang penting cara gunanya, ya. Yang dibutuhkan di sini, ya. Lalu yang tersedia di sana di atas ya. Berarti kalau begitu C untuk si ayam butuhnya 3.
banyaknya 6. Berarti 6 faktorial per, langsung kurangkan 3 faktorial lalu sika faktorial. Kalau untuk rumusnya silakan lihat buku ya, jangan malas membaca. Nah, berarti ini langsung 6 kali 5 kali 4. Tiganya kemana? Kita coret sama 3 faktorial. Sisanya 3 faktorial lagi. 3 kali 2. 6 ya. Ini berarti hasilnya 20 untuk si ayam. 20 kemungkinan dia memilih ayamnya. Ya. Lalu untuk si kambing itu sama caranya. Berarti yang dibutuhkan 2. Yang tersedia 4. Berarti C 2 dari 4, maka 4 faktorial per 2 faktorial kali 2 faktorial. Lalu 4 what is this? Lalu 4 dikali 3 dikali 2 faktorial, bolehlah nanti kita coret-coret sama yang di bawah ya. Lalu 2 faktorial jelaskan 2 kali 1, coret di atas berarti 2. 2 kali 3 itu 6. Nah, ingat kalau dia pakai dan itu kita kalikan aja. Berarti 20 kali 6 sama dengan 120. Nah, begitu cara pengerjaannya. Untuk nomor 4, sebuah perusahaan ya, yang karyawan terdiri dari 5 putra dan 3 putri. Oke, berarti ya, ini 5 putra dan 3 putri itu yang dia pengen, ya. Yang dia pengen itu 5 putra dan 5 putri. Ada yang masuk. Selanjutnya, yang tersedia, ini sama aja ya, yang tersedia itu 15. Pelamar, jumlahnya 15. Ya, jangan sampai terkecoh. Di sini jumlahnya 15 orang. Ya. Ini 3 sama 5 kok hampir sama tulisan saya. Oke, lalu yang tersedia 15 orang, 9 yang putra. Berarti putrinya sisanya berapa tuh? Sisanya tinggal 6, mantap, 6 putri. Sekarang ditanya, saya record lagi. Berarti ini nomor 4 kira-kira permutasi kah or kombinasi kah? Oke, nggak ada yang mau jawab, saya yang tanya dulu. Kombinasi. Kenapa? Kenapa dia kombinasi? Boleh jelaskan? Iya, karena tidak butuh urutan. Dia pokoknya maunya 5 putra sama 3 putri, ya kan? Berarti kombinasi pertama untuk putra lalu putri ya. Karena dia ada 2 golongan, ya, 2 tempat, tidak bisa digabung, ya kan? Karena 5 putra tersedia, 5 putra yang diinginkan, 9 putra yang tersedia, berarti langsung 9 faktorial per 9 kurang 5, 4 faktorial, lalu dikalikan dengan 5 faktorial. Ya, itu rumusnya ya, tolong dibaca bukunya. Berarti ini 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 faktorial per 4 kali 3 kali 2 kali 1 ya. Oke lah, saya tulis sini 5 faktorialnya. Ini makin lama ya makin hancur tulisannya. 5 faktorial dikali, oke. Sekarang main coret-coret ya, coret-coret, main coret lagi nih. Saya maunya 3 kali 2, ini dicoret juga ke 6, lalu 8 dicoret ke 4 ya. Berarti sisa tinggal 2 di sini. Benar ya? Sekarang 18 kali 7, ada yang bisa bantu saya nggak? Berapa tuh? 126. Berapa? 100? 126 ya. Saya guru matematika bukan kalkulator ya, jadi maaf kalau saya nggak bisa ngitung banyak-banyak. Lanjut. Bisa aja sih dihitung, tapi lama, ya kan? Saya lagi malas. Lanjut, sekarang karena udah putra, berarti 126 kemungkinan. Putrinya berarti C, yang dibutuhkan 3, yang tersedia 6. Berarti 6 faktorial ya, per
3 faktorial didapat dari 6 kurang 3, lalu 3 faktorial itu yang dibutuhkan, ya kan? 6 kali 5 kali 4 kali 3 faktorial per 3 faktorial kali 3 kali 2 kali 1, ya. Boleh main coret-coret nih, main coret-coret. Lalu 3 kali 2 kan 6. Coret juga nggak apa-apa, sisanya tinggal 20. Maka sama seperti tadi hasilnya kita kalikan. Berapa tuh hasilnya? 126 kali 20. Berarti berapa tuh? 200 apa ya? Ada yang bisa bantu saya? 2000. 2520. Oke, mantap, mantap. Berarti ya, ini penyelesaiannya, ya. Ada yang mau bertanya? Ada, lanjut. Ya, lanjut nomor 5. Untuk nomor 5, ya. Bagas, Denny, Eli, dan Gana hendak duduk mengelilingi sebuah meja. Ya kan? Banyaknya cara duduk untuk mengelilingi meja adalah berapa cara, ya kan? Oh, ini kemarin sempat nggak ya saya bahas ini ya? Ini berarti kita ada berapa orang nih? Si Bagas, si Denny, si Eli, lalu si Gana, ya. Ditanya ini apa? Cara, banyaknya cara ya mengelilingi meja. Berarti dia meja bundar ya. Penyelesaian. Enggak bundar juga sama aja sih. Ya, berarti ini misalkan nih. Ini saya kasih permisalan misalkan 3 orang aja dulu ya. Kalau 3 orang misalkan di sini A, B, sama C. A, B, C ya. Ini kira-kira ada berapa cara nih? Pertama, si C di sebelah kirinya A, lalu si B di sebelah kanannya A. Lalu caranya apa lagi? Misalkan si A di sebelah kirinya si B, sebelah kanannya si C. Ada cara lain nggak? Cara pertama, cara kedua. Kira-kira ada cara lain nggak? Nggak ada ya? Berarti dari 3 orang ini cuma ada 2 kemungkinan, ya kan? Nah, ini disebut dengan permutasi siklis. Untuk rumusnya, permutasi siklis itu adalah P, banyaknya orang dikurang 1. Di mana nanti rumusnya adalah P, N kurang 1 faktorial. Ya, kalau tadi 3 berarti P 3 dikurangi 1 berarti 2 faktorial, itu 2. Nah, sekarang karena soalnya kita ada berapa nih? Ada 4 ya. 1, 2, 3, 4, ada 4 orang. Maka sama dengan 4 dikurangi 1 faktorial. Sama dengan 3 faktorial, sama dengan 3 kali 2 kali 1. Sama dengan 6. Untuk permutasi siklis mudah, rumusnya tinggal dikurangi 1. Banyaknya orang dikurangi 1, difaktorialkan. Faktorial ya. Nah, untuk soal nomor 5 ada pertanyaan? Untuk nomor 6. Oh, tunggu. Si Tania tadi terjawab nggak pertanyaan saya? Pertanyaan kamu terjawab nggak pertanyaan saya? Tania? Halo, kedengaran suara saya? Iya. Gimana Tania? Tania tadi yang tanya ya? Bukan. Bukan. Cindy ya? Cindy yang nanya tadi ya? Suaranya mirip. I'm so sorry.
Lanjut ya nomor 6. Sekarang Bandar Lampung. Berarti ada berapa huruf tuh Bandar Lampung ya? Tunggu kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Oke, 13. Bandar Lampung ya. Dibilang hanya dibutuhkan 4 huruf saja, ya kan? 4 huruf saja. Ditanya ini dari kata Bandar Lampung, huruf-hurufnya akan disusun 4 saja, ya. Berarti banyaknya kemungkinan. Terbentuknya penyelesaian. Ini ya, saya selama baca bukunya atau saya belajar itu belum ada tertulis sih. Tapi kalau saya cara mengerjakannya begini, ya. Bandar Lampung karena butuh susunan berarti ini pakai permutasi. Kita pakai permutasi di situ ada ada di bukunya halaman, bentar saya lihat dulu. Lupa saya halaman berapa. Sebelum permutasi siklis. Nah, ini permutasi yang memuat beberapa unsur yang sama halaman 13 ya. Itu rumusnya adalah semua huruf ya, ini permutasi nanti berarti semua huruf ya jumlahnya itu 13 faktorial per semua yang sama, misalkan A di situ ada 3, berarti ditulis 3 faktorial. Lalu ada berapa lagi yang sama tuh? N ya, N-nya berapa tuh? 2 ya. Bandar Lampung, N-nya 2. Ada lagi nggak? Ada bisa bantu saya? Udah Bu, nggak ada yang apa lagi. Gak ada lagi ya? Cuma A sama N ya? Ya. Oke. Lalu per juga dengan banyaknya yang dibutuhkan. Kalau semuanya dibutuhkan nggak usah ditulis. Tapi karena dibutuhkan cuma 4, itu langsung 4 faktorial. Berarti penyelesaiannya, ini panjang banget. Kalau nggak salah saya begini kemarin. Apa 13 kurang 4 ya? Lupa saya. 13 dikali 12 kali 11 kali 10. 9 kok banyak banget ya ini. Saya orangnya males banget. Berarti 13 kali 12 kali 11. Coba Willy, bener nggak nih Willy? Ini caranya Willy. Saya lupa-lupa ingat nih. Bu, mau nanya Bu. Ya Gary, ya itu suaranya. Ngerti Ya, saya Ger. Bu, kan? Itu yang 3 faktorial, 2 faktorial, 4 faktorial itu dari mana Bu? Yang mana? 3 ya? Itu. Ya. Ini yang 3 faktorial ya? Iya. Itu dari banyaknya angka yang sama. Kalau kita lihat A itu ada 3 ya. Tuh. Ya. Ada 3 ya A. Karena 3 kita tulis 3 faktorial. Lalu kita lihat lagi yang sama. Kalau kita lihat si N ya. N ini ada 2. Berarti ditulis 2 faktorial. Gitu. Karena selain sisanya nggak ada lagi yang sama, nggak usah ditulis. Nah, sedangkan 4 ini saya ambil dari karena 4 yang dibutuhkan. Ya. Coba kita pecahkan bersama-sama. Lalu ini dikali 3 kali 2 kali 1 dikali berapa lagi nih? 2 kali 1. Kita main coret-coret ya. Berarti 4 kali 3 kali 2 kali 1, 3 kali 2 6, 2 kali 1. Oke, berarti salah nih soalnya. Salah saya berarti. Kira-kira ada yang bisa bantu saya? Saya salah di mana? Coba ini. Baru oke. Oke.
Nih, silahkan. Kira-kira saya salah di mana ya? Ini kalau saya hitung ya, ini hasilnya 13 ini ribuan nanti, jutaan hasil yang masuk. Riko dari mana? Riko Marcel, lain kali kalau udah terlambat di 10 menit lagi, mending gak usah masuk, sekalian aja alfa. Ini kamu cuma hadir doang nih. Lagian saya gak absen di sini. Halo Bu. Ya, siapa tadi yang ngomong? Bu, pulsa nggak turun Bu. Pulsa? Pulsa apa ya? Kuota saya sekarat nih Bu. Sama, saya juga sekarat ini. Ini berharap sama wifi sekolah doang nih. Kalau dari saya lihat ya, kesalahan saya ada pada, ingat permutasi rumusnya adalah N kurang K. Berarti ini bukan 4 faktorial, melainkan 13 kurang 4, 9 faktorial. Makanya ya, kalau kita tulis ini jadi 9 kali 2. Berarti kalau kita selesaikan ini saya hapus saja ya. Berarti ini penyelesaiannya adalah 13 kali 12 kali 11 kali 10 kali 9 faktorial per ya 3 kali 2 kali 2 kali 1 kali 1 kali 9 faktorial, baru kita coret-coret ya. Lalu ini hasilnya 3 kali 2 kali 2 itu berarti 12, coret juga ya. Berarti sama dengan hasilnya adalah 13 kali 11 itu 262. 262 bukan sih? Berapa 13 kali 11? Kok jadi 262? Stupid or what? 243 ya? 243 ya? 243 kali 10 24 30. Oke. Kok 2 ya? 1 ya? Ya. 143 bener ya? 13 kali 13 13 kali 11, maka hasilnya 341. 143 10 ya, 1430 ya. Nah, itu penyelesaiannya. Jadi kalau untuk soal seperti ini, rumus permutasi biasa dikalikan dengan banyaknya angka ya, banyaknya angka yang sama, lalu udah dibagikan seperti biasa. Jadi ini dari angka yang sama, sedangkan 9 itu rumus permutasi biasa, di mana dari ya ini hasil dari 13 dikurangi 4 faktorial. Oke? Lanjut ya. Lanjut soal nomor 7. Untuk soal nomor 7 apa nih yang diketahui? Angkanya ya dari angka 2000 sampai angka 6000. Terus disusun dari angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Dan tidak boleh ada angka yang sama. Ditanya sama, banyaknya kemungkinan. Bagaimana ini cara penyelesaiannya? Ya, untuk cara penyelesaiannya, pertama logikakan dulu. 2000 sampai 6000 berarti angka yang dibutuhkan itu ada berapa angka? Ya, ribuan, ratusan, puluhan, satuan. Ada 4 angka dibutuhkan ya.
Lalu karena di antara 2000 sampai 6000 berarti untuk angka pertama ya itu berapa banyak kemungkinan dari angka-angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ini yang boleh? 5. 5. Oke, coba kita hitung. Angka 2 boleh ya? Boleh, angka 2. Karena 2000 berarti di atasnya 2222 dong. Boleh ya? 2001 itu 2 di depannya. Lalu 3 boleh nggak? Boleh ya? 2. 4 boleh. 3. 5 boleh. 6 boleh nggak? Boleh. Nggak bisa. Nggak boleh lagi karena kalau udah 6 di sini, di depannya pasti lebih dari 6.000. Ya. Kalau 600 boleh nggak? Nggak boleh. Kenapa? Karena tidak boleh angkanya sama. 000 kan sama tuh angkanya. Berarti kita cuma bisa berapa angka? 4 angka ya. Berarti cuma 4 angka untuk bilangan pertama. Sekarang untuk bilangan kedua, kita butuh berapa angka? Kita bisa gunakan berapa angka? Kita butuh cuma 7. Coba kita hitung. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita ada 8 angka ya. Sekarang itu hasilnya 7 kenapa? Ini saya kasih tahu ya, angkanya 7 nih yang bisa dipakai. Aslinya 8, tapi satu angka sudah pakai di angka pertama, berarti sisanya tinggal 7 ya. Begitu juga dengan yang di belakangnya, berarti ini tinggal 6 karena 2 angka udah dipakai. Ya, lalu terakhir 5. Oke? Berarti untuk angka 1, angka pertama, angka kedua, angka ketiga, sampai angka keempat itu 4, 7, 6, 5. Hasilnya disama kita kalikan mereka. Berapa tuh hasilnya? Saya megang HP, berarti bisa saya pakai kalkulator ya. 4 kali 7 kali 6 kali 5. Hasilnya 840. Sampai sini, ada yang mau bertanya? Belum ada, Bu. Belum ada, lanjut. Soal nomor 8. Seorang siswa diminta mengerjakan 8 soal ya, diketahui. Dia ada 8 soal. Dari 10 soal. Berarti dari angka 1, dari soal 1 sampai soal 10, dia boleh mengerjakan 1 sampai 8. Ya. Lalu di mana nomor 1 sampai nomor 4 itu wajib. Ya, ini wajib hukumnya. Berarti yang ditanya adalah banyaknya pilihan, ya. Berarti kalau banyaknya pilihan langsung penyelesaian. Nah, kalau kayak gini juga pakai logika. Ini pasti pakai kombinasi karena tidak butuh urutan. Tapi berapa sih yang dibutuhkan lagi dan berapa sih yang tersedia lagi? Sekarang saya tanya, yang dibutuhkan lagi kira-kira berapa soal? 4. 4 ya. Kenapa? Karena kita butuh 8 soal. Padahal 4 soal sudah wajib. Berarti K-nya sama dengan 4. Yang tersedia ada berapa soal lagi? 6. Karena 1 sampai 4 udah wajib, berarti 6 sampai 10 masih jadi pilihan. Oke? Berarti langsung rumusnya C 4 dari 6 sama dengan 6 faktorial per 6 kurang 4, 2 faktorial, 4 faktorial. Berarti 6 kali 5 kali 4 faktorial per 2 kali 1 kali 4 faktorial. Coret, 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 coret. Hasilnya 15. Mantap. Begitu ya cara pengerjaan nomor 8. Ada pertanyaan?
Kalau soal permutasi, kombinasi, peluang itu lebih banyak logika sih. Sama sedikit teori. Iya, Bu. Iya, siapa yang Tolong bertanya? ulang, Bu. Tolong ulang. Ya, Gary, Tolong ulang, Bu. ulang. Iya, Bu. Sebenarnya sih ini saya rekam ya, tapi mungkin kalian kurang jelas. Duh, tadi si Erika saya tolak. Si Gary saya terima, gimana dong ini? Gak apa-apa lah ya, ini soalnya sedikit sulit. Tunggu. Ulangnya dari mana ini ya? Terusin aja deh. Nih, untuk soal nomor 8 ya, diketahui kita ada 10 soal ya, ada 10 soal. Ini soal-soalnya saya tulis nih. Ya, ada 10 soal. Ini angka 1 kok. Ini jadi angka. Ya. Lalu 8 soal itu boleh kita kerjakan. Berarti 2 soal lagi boleh nggak kita kerjakan ya kan? Ada 8 soal kita boleh, ya kan? Misalkan dari 1, berarti yang kita pilih bisa angka 1 sampai 8. Atau kalau nggak mau angka 8 berarti ya udah 1, 2, seterusnya sampai 9, 8-nya nggak usah ikut. Ya. Atau satunya nggak usah ikut. Pokoknya intinya sih kita cuma butuh 8 soal untuk mengerjakan ujian. Ya. Mengerjakan ulangan. Lalu ditanya, lalu ya, ini salah nih saya. Lalu nomor 1, 2, 3, 4 itu wajib hukumnya. Berarti nggak boleh kita lewatin nomor 1 sampai 4. Ya, berarti boleh kita kerjakan 1 sampai 4. Ya kan, 1 sampai 4, lalu kerjain lagi nomor misalkan 6, 7, 8, 9. Boleh, pokoknya total soalnya ada 8 ya. Ini 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini kan kalau kita hitung satu-satu capek ya. Ini kita pakai logika aja. Ditanya adalah pilihan. Ya, banyaknya pilihan. Pilihannya berarti gini, logikanya ya. Karena nomor 1 sampai nomor 4 sudah menjadi kewajiban, berarti yang kita butuhkan, biasanya saya tulis K, itu berapa soal yang dibutuhkan lagi kalau kita butuh 8 soal? 4. 4, ya. Berarti K-nya 4. Lalu yang tersedia yang menjadi pilihan 1 sampai 4 itu kan wajib. Berarti yang menjadi pilihan ada berapa angka? Berarti selain 1 sampai 4 ya. Berarti yang tersedia mungkin berarti angka 5, 6, 7, 8, 9 ya, sampai 10. Berarti ada 6. Nah, langsung aja berarti kombinasi 4 dari 6. Berarti 6 kali 5 kali 4 faktorial per 2 kali 1 kali 4 faktorial. Coret ini 3. Ya, berarti hasilnya 15. Aduh, waktunya udah lewat lagi. Ya. Ini berarti nanti rekamannya saya kirim aja. Ini saya lanjutkan nomor 9 sampai nomor 15. Kalau ada yang mau bertanya, WA langsung nggak apa-apa ya. Iya, Bu. Ya, Gary? Iya, Bu. Ya, oke. Untuk mengakhiri, bolehlah kita foto-foto dulu ya. Kita foto.